Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Didik Irvani. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari kelas 19 TIF 1. NIM saya adalah 311910630. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil proyek yang telah saya buat yang berkaitan dengan matkul Big Data, yaitu instalasi Hadoop di Windows 11. Adapun file ataupun file yang kita butuhkan yang pertama kali adalah yaitu kita harus mendownload JDK, yaitu JDK Java JDK yang kita bisa akses di internet di Java Download Oracle. Ini adalah linknya Oracle Java Teknologi Download Java. Di sini saya memakai Java 8. Kita pun juga bisa memakai selain dari Windows, yaitu Linux, macOS, terus Solaris ataupun Windows, sesuaikan dengan PC yang kita gunakan. Di mana yang saya gunakan adalah Windows, yaitu 64 bit, maka saya memilih JDK 8U321 Windows 64 bit. Setelah kita sudah selesai download, maka kita install JDK yang telah Java JDK yang telah kita download, yaitu ini. Setelah selesai proses finish, maka kita bisa mengecek apakah Java JDK itu sudah terinstall di laptop kita atau belum dengan cara memakai command prompt. Kita cek dengan menggunakan command prompt, yaitu cmd command prompt. Kemudian kita ketik Java, terus version. Ketika di sini ada typing Java version, di mana yang digunakan adalah 1.8 underscore 321. Ketika sudah ada ini, maka Java sudah terinstall di laptop kita. Kemudian yang kedua, kita harus mendownload Hadoop di link yang sudah saya sediakan, dimana kita bisa download di sini, yaitu melalui Apache Download Mirror. Di sini produk dari Apache, dimana kita bisa mengeklik ini link dari website yang ada di sini. Kita klik, kemudian setelah sudah proses selesai download, maka akan ada file ini Hadoop 2.9.1 karena saya menggunakan Hadoop 2.9.1. Bisa kita juga bisa menggunakan Hadoop dengan versi yang berbeda sesuai dengan yang ada ataupun yang kita temui. Adapun juga kita perlu untuk mendownload Hadoop Master, di mana ini akan melakukan proses di komputerisasinya, yaitu kita akan mengganti dari bin yang ada di Hadoop-nya dengan melakukan ataupun mendownload di website yang sudah saya sediakan. Di sini ada kode, kita tinggal klik download zip. Ketika sudah kita download zip, maka akan setelah selesai proses downloadnya, maka akan ada file zip yang ada di file download kita. Kemudian kita langsung saja, kita yang pertama adalah membuat suatu folder, di mana di sini saya buat foldernya di data C, kemudian saya buat suatu folder yaitu yang bernama Big Data. Ini ada Big Data. Kemudian di sini ada Hadoop yang tadi filenya zip, kita kompres. Kemudian
akan membentuk suatu file yaitu Hadoop master dan juga Hadoop 2.9.1. Kemudian kita kita juga harus membuat folder yaitu data yang berisi data node. Kita buat file yaitu data node dan juga name node. Setelah selesai kita buat, kita lakukan ataupun input di environment data environment di komputer kita, environment sistem environment, kemudian environment variable, kemudian kita buat suatu variabel yaitu bernama Hadoop bin yang berisi sesuai dengan Hadoop yang sesuai tempat Hadoop yang kita letakkan, yaitu di mana kita akan mengakses bin dari Hadoop 2.9.1. Kemudian yang kedua kita buat yaitu dengan cara klik new, kemudian big data, kemudian Hadoop 2.1. Kemudian kita buat juga Java Home, yaitu ini adalah program. Ini kita bisa juga ganti dengan program file sesuai dengan tempat yang sudah kita letakkan Hadoop, tempat Java yang telah terinstall. Untuk melihat Java-nya sendiri, kita tinggal klik Windows C, kemudian program file Java, terus kemudian ini adalah Java JDK-nya, dan tinggal klik aja di sini, kemudian kita copy, terus kemudian kita masuk ke environment status lagi, environment variable, kemudian kita klik Java Home, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita masukkan juga path-nya di ini. Kita buat Java Home, Hadoop bin, Hadoop Home / sbin. Dengan cara klik new. Kemudian setelah prosesnya, setelah kita ketik sesuai dengan trace yang kita buat, kita klik OK. Kemudian di sini juga kita di sistem variabelnya juga kita perlu menambahkan path-nya juga, yaitu dari Hadoop-nya dan juga JDK-nya, yaitu sama seperti yang atas tadi. Kita buat klik new, terus kemudian paste sesuai dengan letak yang ada Java JDK, letak Java JDK-nya. Kemudian yang kedua, kita letakkan juga terkait dengan bin dari big data Hadoop-nya. Kemudian yang kedua juga kita letakkan juga big data sbin-nya dari Hadoop. Setelah kita klik, kita ketik, kemudian kita klik OK. Kemudian setelah selesai, kita klik OK di sini. Kita klik OK. Terus kemudian di sini kita klik OK. Terus kemudian kita ubah program yang ada di Binary dengan editor program sesuai dengan yang ada di laptop kita. Karena di sini saya menggunakan Sublime Type. Di sini ada beberapa program di mana yang harus kita edit adalah kita ini close dulu, kita open file, yaitu di tempat letak Hadoop yang tertera yang di laptop kita.
yaitu file Foresight, terus kemudian Hadoop, Environment, CMD, di sini ada CMD, Windows Commons CMD, terus kemudian HDFS site, terus kemudian ada MapRight site, XML, dan juga yang head site. Setelah kita klik, kita open. Ya, dari konfigurasinya sendiri kita bisa melihat di sini. Di sini saya membuat suatu SOP di mana kalian bisa melihat, di mana bisa yang pertama kita untuk mengcek check out node datanya dengan localhost, kemudian kita bisa check out node namanya, kita bisa membuka node manajernya, kemudian kita bisa membuka resource manager melalui localhost. Jadi script yang harus kita ketahui, yang harus kita edit adalah yang pertama dari konfigurasi, yaitu yang pertama adalah Hadoop Environment CMD, kemudian core site, HDFS, MapRight site, dan edit Hadoop Environment CMD. Pertama kali yang kita harus harus kita tambahkan adalah di sini awalnya tidak ada, kita tambahkan program seperti ini, property, untuk mengakses corset yang ada di localhost. Kemudian yang setelah kita ketik sesuai dengan properti yang ada sekarang, maka kita tinggal Ctrl S untuk menyimpan program corsetnya. Yang kedua adalah kita rubah Hadoop Environment CMD-nya, yaitu di sini kita biarkan, kita tambahkan yang paling bawah, yaitu set Hadoop prefix Hadoop home, terus kemudian kita tambahkan Hadoop config, Hadoop prefix, kemudian kita set yang configuration tier, Hadoop configuration tier, kemudian set path-nya kita masukkan juga di sini. Setelah kita sudah ketikkan di editor Hadoop-nya environment.cmd, kita Ctrl S untuk menyimpannya. Terus yang ketiga yaitu HDFS site. Sebelumnya ini tidak ada. Kita masukkan programnya, program DFS-nya, DFS di sini. Nah, di sini value-nya kita sesuaikan dengan tempat di mana data yang telah kita buat terlebih dahulu yang tadi, yaitu data name node, file data name node, dan juga data node. Kita bisa mengecek di sini di Big Data, di Windows, kemudian Big Data, Hadoop, terus kemudian data, kemudian data node. Nah, di sini kita bisa mengcopy atau menyalin sesuai dengan tempat yang kita tempatkan Hadoop-nya. Nah, setelah kode editor ini kita klik, kita save di HDFS site-nya sehingga akan menyimpan secara otomatis. Terus kemudian yang terakhir adalah MapRight site XML. Di sini editornya adalah kodenya adalah kita ketik sesuai dengan yang ada di sini, yaitu properties, MapReduce job username, kemudian ada username sampai ke lokal. Nah, setelah selesai kode editor ini kita ketik, kita Ctrl S untuk menyimpannya. Nah, setelah selesai kita simpan semuanya,
kita copy, yaitu big data dari Hadoop-nya masternya ini. Jadi binary ini Ctrl C atau kita salin atau kita copy, kemudian kita pastekan di Hadoop 2.9.1. Kita replace binary yang ada di Hadoop-nya ini. Nah, ketika udah selesai, kita cek apakah Hadoop-nya udah berfungsi atau tidak dengan cara cmd, kemudian Hadoop, kemudian version. Nah, di sini sudah tersedia Hadoop 2.9.1. Nah, dengan subversion di GitHub Apache Hadoop.git. Nah, di sini komen untuk runningnya di Big Data Hadoop di data C Big Data Hadoop strip 2.9.1. Terus kemudian kita akses localhost untuk membuka checkout node datanya, kemudian checkout node namanya, kemudian untuk membuka node manajernya, kemudian untuk membuka resource manajernya juga, seperti yang ada di sini. Nah, kita nanti akan melihat localhost untuk membuka resource manager. Untuk sebelum kita buka, kalau lebih baiknya kita format terlebih dahulu node name-nya, yaitu dengan cara kita command prompt lagi, hdfs, terus kemudian name node, kemudian strip format. Nah, ini akan muncul. Kita klik N saja karena storage-nya sudah ada, jadi kita N aja, no. Terus kemudian kita panggil localhost-nya agar bisa jalan agar dapat jalan di Google Chrome, yaitu dengan cara start, dengan cara kita klikkan start strip all.cmd. Karena di sini akan menampilkan path command prompt yang ada di laptop kita. Di sini akan jalan terus menerus. Yaitu di sini ada node manajernya, kemudian resource manajernya, kemudian di sini ada data node-nya, terus kemudian di sini ada name node-nya. Nah, semua ini nanti akan bisa kita akses di Google Chrome. Yaitu kita bisa mengakses di sini, kemudian di Google Chrome-nya sendiri. Kita buka ya, kemudian kita klikkan localhost untuk melihat kita bisa mengakses di localhost 8088 untuk membuka resource manager ataupun cluster. Kita bisa klik 8088. Nah, di sini akan sudah muncul Hadoop-nya di clusternya. Di sini ada fungsinya dari cluster metric, cluster node metricnya. Di sini juga ada output-nya, static-nya. Kemudian yang kedua, setelah kita udah buka cluster ataupun resource manager-nya, kita ingin mencoba membuka node manajernya, yaitu dengan cara localhost 8042. Localhost 8042. Nah, di sini ada node manager. Yang totalnya adalah 16,83. Di
sini untuk informasinya kita bisa melihat toolnya, konfigurasinya. Di sini ada XML untuk informasi dari node manager ya. Terus kemudian yang ketiga, kita bisa mengakses untuk mengecek node namanya dengan cara localhost 5070. Kita bisa membuka file baru. Bisa membuka file baru. Nah, di sini localhost 5072. Kita cek lagi. 5070. Itu kita bisa melihat node namanya, node name-nya. Di sini ada data nodenya, di sini ada. Nah, di sini kita bisa melihat data node informasi di mana data nodenya digunakan itu satu kali. Di sini ada disk usage untuk data nodenya. Terus kemudian kita bisa melihat kapasitas dari harddisk ataupun SSD yang kita gunakan. Di sini ada nama saya di http Kirvani, nodenya ada Kirvani dengan IP 192.168.100 dengan kapasitas 253. Terus kemudian yang terakhir kita bisa ngecek data nodenya ataupun check out node datanya dengan cara 5075. Jadi localhost 5075. Data nodenya di sini ada data nodenya on di komputer di Kirvani. Ini ada 6 node address-nya dan semua informasinya. Nah, ini adalah localhost yang telah kita akses dan alhamdulillah Hadoop-nya sudah terinstall secara sempurna di laptop saya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Deddy Kirvani dari kelas 19 TIF 1 mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya ini akan bermanfaat untuk teman-teman sekalian ataupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.